Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan kita juga saling mendoakan bagi saudara-saudara kita yang kurang sehat. Dan kita saling mendukung supaya kita terus berkarya bermanfaat bagi kita, bagi sesama kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di hari Rabu ini, kami datang kepadamu Tuhan, untuk belajar kembali firman-Mu, supaya kami tidak lagi mengingat kesalahan yang kami perbuat, terlebih lagi kesalahan sesama kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan kita di pagi hari ini bertajuk Tuhan tidak mengingat kesalahan yang kita perbuat. Saya ulangi judulnya, Tuhan tidak mengingat kesalahan yang kita perbuat. Renungan kita di hari Rabu 22 September 2021. Teks bacaan diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 3. Saya ulangi, kitab Mazmur 130 ayat 3. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia adalah selalu mengingat akan kesalahan yang diperbuat orang lain kepadanya, bahkan ada yang sulit melupakan kesalahan orang lain untuk jangka waktu yang lama. Demikianlah ungkapan yang biasanya ditulis dalam bahasa Batak. Saya bacakan untuk kita, ada artinya nanti. Pajupang ditano narara. Artinya, terjemahan bebasnya, tidak berjumpa atau putus hubungan sampai mati. Ini ungkapan bermakna bahwa selama hidup tidak akan ada lagi perjumpaan di antara orang yang berseteru. Sungguh miris, saudara-saudara, perilaku seperti ini yang biasanya diucapkan keluar dari perasaan yang amat disakiti orang lain pada tingkat emosional yang tinggi. Kita, umat percaya yang kepada Tuhan, maka memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah mutlak. Sebab Tuhan Yesus pada saat disalib berujar, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat." Lukas 23 ayat 34, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, inilah bukti bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan tentang memaafkan, tetapi melakukannya sendiri. Saat dia disalibkan atas persekongkolan jahat imam-imam Yahudi, kaum Farisi, dan Saduki, serta umat yang mengikut Yesus. Demikian halnya juga dengan Petrus. Salah seorang murid bertanya kepada Yesus berapa kali harus mengampuni saudaranya yang berbuat dosa. Sampai 7 kali. Dan Yesus berkata demikian, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai
70 kali 7 kali. Saudara bisa membacanya di Matius 18 ayat 21 sampai 2. Menurut adat istiadat dan aturan masyarakat Yahudi, bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, orang yang berzina harus dilempari dengan batu. Sebagai gambaran bahwa mesti ada kesetaraan, equality, hukuman yang setimpal antara kesalahan dengan sanksi yang diterima. Hal ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang ditulis di kitab Injil bahwa bagaimana orang bersalah itu meninggalkan dosa-dosanya lalu berbalik melakukan kebenaran kepada Tuhan. Saudara-saudara, di negara yang menganut sekularisme itu harus tunduk pada hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berlaku bagi setiap warga negara, di mana tindak pidana akan diganjar dengan hukuman penjara atau kurungan sehingga tercipta dan terpelihara keadilan, ketentraman, kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran kekristenan kita dalam negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, fondasi kita berperilaku sehari-hari di tengah kehidupan bermasyarakat yang pluralis. Tugas dan tegas mengajarkan agar tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Lihatlah surat Roma 13 ayat 1. Keimanan kita kepada Tuhan telah lebih dahulu mengampuni manusia berdosa. Bahkan Tuhan rela meninggalkan tahta singgasananya di surga dalam kemuliaannya menjadi sama dengan manusia, imanen. Sama dengan manusia, menjadi serupa dengan manusia. Untuk misi keselamatan, yaitu lewat darahnya yang tercurah di kayu salib. Dan itulah esensi penebusan Tuhan Yesus, satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga setiap orang yang percaya akan penebusannya, akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan dan pelanggaran hukum Tuhan, manusia akan terus berlangsung. Sebab inilah yang dikehendaki iblis menurut nas berikut ini dalam Yohanes 8 ayat 44. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Saudara bisa membacanya lebih lanjut. Jadi saudara-saudara, dosa terus membelenggu hidup manusia di dunia ini. Bahkan oleh satu orang berbuat dosa, yaitu Adam dan Hawa, telah menjadikan manusia berdosa. Namun oleh satu orang juga, melalui Yesus Tuhan, yang adalah Allah sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia, telah menyelamatkan kita semua dari belenggu dosa. Dosa harus kita hindari. Dalam Roma 8 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih anugerah Allah
adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan sebagai penutup renungan kita hari ini, ada nyanyian berdasarkan Mazmur 103 ayat 12. Liriknya berbunyi demikian: sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau meleparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Referennya, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Allah. Pengampunan yang kau beri, pulihkan aku. Nah, saudara-saudara, tokoh reformasi bernama Martin Luther pernah menuliskan bahwa hidup kekristenan kita adalah berdasarkan 3 hal. Pertama adalah sola gratia, hanya anugerah. Yang kedua, sola fide, hanya iman. Dan yang ketiga adalah sola scriptura, hanya berdasarkan kitab suci. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Selamat berkarya. Tuhan Yesus menopang dan memberkati saudara. Kita berdoa. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di hari Rabu ini. Dan nama Tuhanlah yang kami permuliakan. Tuntun kami Tuhan dalam melewati jalan hidup kami, tantangan-tantangan yang kami hadapi. Supaya kami Tuhan terus-menerus mengikuti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.